Sudah terlihat di sini? Sudah, Ibu. Baik. Nah, kita sebelum sampai pada continue seragam, kita lihat continue pada interval. Ya, sebelum continue pada interval, definisinya kita lihat dulu apa yang disebut dengan terbatas. Ya. Jadi di sini suatu fungsi eh, f ini dari a ke r, ya, f-nya dari a ke r, kemudian f-nya itu terbatas pada a, pada himpunan a, jika terdapat konstanta m sehingga fx kurang sama dengan m untuk setiap x anggota A. Jadi bayangkan kalau kita punya, katakanlah saya punya A-nya ini, ya, A-nya eh, dari interval AB, contoh A, ya. A-nya saya ambil interval AB. Nah, fungsi tersebut pada interval ini. Jadi kalau dia terbatas dibatasi oleh M, maka ini ada M, di sini ada eh, minus M. Ya. Jadi si grafik fungsinya itu berada di sini. Ya. Grafik fungsinya pada interval ini. Bisa saja grafiknya begini, yang jelas grafiknya pada interval M sampai minus M sampai M. Bisa jadi grafiknya seperti ini. Eh, Katakanlah begini, ya. Atau grafiknya begini. Di sini nggak ada nilainya, gitu ya. Nah, eh, kemudian apa istimewanya fungsi kontinu pada interval dihubungkan dengan batas, gitu ya. Sebelum kita eh, lihat di sini, ada istilah bounded dan ada istilah unbounded, ya. Jadi kalau dia tidak terbatas pada M, maka eh, grafiknya itu bisa begini. Kalau saya punya ini pada A, B, ya, dia tak terbatas, tidak tidak terbatasnya grafiknya bisa aja begini ya. Di sini ini menuju ke Taingga. Ini pada interval buka AB, ya. Atau bisa juga pada interval tutup, gitu ya. Pada interval tutup B yang kita definisikan di mana nilai katakannya di daerah dalam gini, dia fungsinya begini, ya. Tapi di sini saya definisikan sama dengan ini, gitu ya. Di C saya definisikan sama dengan ini. Nah, ini unbounded, ya, tidak terbatas. Dia misalkan menuju ke Taingga, tapi nilai fungsinya sendiri di C ada. Oke, ini tidak terbatas. Kalau tidak terbatas, maka negasi dari pernyataan ini, ya. Jadi kalau tadi pernyataan F dari A ke B ke R dikatakan terbatas pada A, hanya jika terdapat M positif
sehingga fx kurang atau sama dengan M untuk setiap X anggota A. Nah, sedangkan kalau tidak terbatas, F dari A ke R dikatakan tidak terbatas pada A. Nah, kalau tidak terbatas berarti negasi dari pernyataan ini ya. Negasinya apa? Untuk setiap M positif ada XM anggota A sehingga nilai fxm-nya itu lebih besar dari nilai mutlak ya, M. Ya, jadi kita bisa katakan dia tidak terbatas. Berarti negasi dari pernyataan yang di atas. Ya. Nah, contohnya di sini A-nya sama dengan seper X. A-nya dari 0 sampai tak hingga, fungsinya adalah seper X. Ya, dia tidak terbatas. Nah, sekarang eh, kita lihat teorema 532. Ya. Ini istimewanya kalau kita punya fungsi kontinu dan terbatas pada interval tutup. Sorry, definisi pada interval tutup. Ya. Jadi F itu dari I ke R, kemudian I itu interval tutup, dan F-nya kontinu pada I. Nah, akibatnya F terbatas pada I. Ya. Ini dua-duanya harus dipenuhi ya, pada interval tutup dan kontinu pada I. Nah, contohnya kalau misalkan saya punya fungsi kontinu, gitu ya, yang seper X tadi, dia kontinu, tetapi bukan pada interval tutup, intervalnya interval buka, seperti yang ini. Jadi, eh, ini harus terbatas, intervalnya terbatas, sorry, interval tutup dan terbatas. Ya, dan terbatas. Jadi tiga-tiganya itu harus dipenuhi. Nah, kalau salah satu saja tidak terpenuhi, misalkan eh, fx sama dengan x. X itu unbounded. Fx sama dengan x itu unbounded. Pada interval tutup 0 sampai tak hingga. Jadi intervalnya ini yang mengakibatkan dia tidak kontinu ya. Karena intervalnya interval eh, tak terbatas nih ya. Dia kontinu tetapi tidak bounded. Jadi close-nya juga harus. Contohnya katakanlah seper X. Kalau pada interval tutup buka 01, dia kontinu tetapi tidak terbatas pada B. Ya, misalkan yang ini kontinu enggak nih, enggak kontinu. Ya, misalkan didefinisikan H0-nya sama dengan 1, dia diskontinu pada X sama dengan 0. Ya, jadi ketiga syarat ini tuh harus dipenuhi ya. Interval tutup dan terbatas, kemudian kontinu pada I, yang mengakibatkan F-nya terbatas pada I. Nah, sekarang kita lanjut dengan nilai maksimum dan minimum. Nah, ini istimewanya kalau kita punya eh, terbatas kontinu pada interval tutup dan terbatas. Itu nanti yang menjamin adanya nilai maksimum atau nilai minimum. Ya.
nilai maksimum dan minimum. Nah, ya kita lihat definisi T nilai ya, bukan itu ya. Nilai maksimum absolut dan nilai minimum absolut ya. Kenapa disebut dengan absolut di sini? Absolutnya bukan karena dia harga mutlak ya, tetapi dia absolutnya absolut dalam pengertian dia global. Kita lihat definisi, jadi kita punya A subset R, F dari A ke R, kita katakan F memiliki nilai maksimum absolut pada A jika terdapat X bintang anggota A, sehingga Fx bintangnya lebih besar sama dengan Fx untuk setiap X anggota. Jadi mungkin saya tulis di sini definisi 533. Misalkan A subset R, ya. F ini dari A ke R dikatakan F dikatakan memiliki suatu nilai maksimum absolut pada A jika terdapat X bintang anggota A sehingga Fx bintangnya itu lebih besar sama dengan Fx untuk setiap X anggota A, ya. Oke. Oke, ini saya ganti. Dia memiliki nilai minimum, ya, absolut ini kurang atau sama dengan, ya. Ini definisi maksimum absolut, yang ini minimum absolut, ya. Nah, titik ini, ya, X bintangnya di sini disebut titik absolut minimum atau minimum absolut, sorry. Titik maksimum absolut. Ini saya ganti X bintangnya nggak usah. Untuk membedakan. Jadi X bintang bawah ini disebut titik minimum absolut. Ya. Oke. Nah, titik minimum absolut dan titik maksimum absolut itu belum tentu ada. Ya. Belum tentu ada. Contohnya fx sama dengan 1/x, dia tidak punya eh, maksimum maupun minimum absolut ketika saya pakai A-nya adalah interval 0 sampai tak hingga. Dia nggak punya maksimum dan minimum ya. Nggak punya nilai maksimum infimum absolut. Nah, sekarang apa yang menjamin suatu fungsi itu punya
nilai maksimum dan minimum absolut. Itu tertuang di teorema 534. Jadi kalau kita punya eh, I itu interval tutup dan terbatas, ya, tutup bounded, ya ada dua di situ. Kemudian F continue pada I. Oke, ini nggak tahu nih kenapa nih. Ntar saya sekali lagi ya. Oke, sorry ya, tadi nggak tahu ini kenapa keputus. Oke, di sini eh, yang menjamin adanya nilai maksimum absolut dan nilai minimum absolut itu kalau F-nya continue pada interval tutup dan batas. Maka pasti dijamin ada nilai maksimum absolut dan nilai minimum absolut. Nah, sekarang kita lihat buktinya. Ya, di sini di bukti teorema 534 kita mendefinisikan FI dulu. Ya, FI itu adalah jadi 534 di sini didefinisikan FI itu sama dengan Fx di mana X-nya anggota I. Ya, oke. Pada teorema 532 kita punya FI-nya terbatas. Ya, FI-nya terbatas. Nah, apa akibatnya kalau FI-nya terbatas? Dia pasti punya supermom dan punya infimum. Ya enggak? Jadi didefinisikan karena saya punya S itu adalah FI. Ya, ini adalah Fx di mana X-nya anggota I. Ya, S ini terbatas. Akibatnya apa? Eh, S memiliki supermom dan S memiliki infimum. Ya. Nah, kita definisikan S bintang atas itu supermom Fi. S bintang bawah itu sama dengan infimum Fi. Nah, di sini di, uh, diklaim bahwa ada X bintang, ini katakanlah supermom S itu sama dengan S bintang, infimum S itu sama dengan S bintang. Ya. Ini diklaim di sini ada S bintang, sorry, ada X bintang anggota I sehingga Fx bintangnya sama dengan S bintang. Ada X bintang bawah anggota I sehingga F X bintang bawah sama dengan S bintang. Nah, sekarang bagaimana kita menunjukkan adanya X bintang atas maupun X bintang bawah, gitu ya. Nah, ini kita gunakan karena S
bintang atas itu supermum, maka kita untuk setiap n anggota n, maka S bintang min seper n itu bukan eh, batas atas dari fx bintang. Sama bukan batas atas dari S. Ini kata di S ya. Saya buat ini S. Akibatnya apa? Kita punya xn anggota I sehingga S min seper n itu kurang dari f xn, kurang dari S bintang. Sehingga kita punya eh, barisan xn ini terbatas. Ya, karena I-nya terbatas, maka barisan xn-nya terbatas. Menurut Bolzano ada subbarisan yang konvergen, katalah XNK. Ya, XNR di sini pakai XNR. Ya. Dari XNR-nya ini, karena dia konvergen ke suatu nilai, dia kan barisan yang konvergen, katalah konvergennya ke X bintang atas. Ya. Karena X aksen yang ini, barisan yang ini, itu berada pada I, menurut teorema 326, maka X bintang juga anggota I. Karena barisan pada interval tutup dan terbatas ya. Maka nilai limitnya, limit barisannya berada pada I. Ya. Nah, sehingga kita punya F XNR, karena F-nya kontinu, maka FXNR, FXNR limitnya sama dengan Fx bintang. Ya. Dengan menggunakan teorema Apit, ini konvergen ke S bintang. Ini konvergen ke S bintang. Akibatnya ini juga konvergen ke S bintang. Padahal kita punya FXNR-nya konvergen ke Fx bintang. Akibatnya Fx bintang sama dengan S bintang sama dengan supermum dari I. Nah, ini bukti untuk yang supermum. Coba sekarang saya minta Anda untuk menuliskan bagaimana kita menunjukkan yang infimum. Ya, silakan dicoba dulu untuk menuliskan untuk bukti yang infimum. Silakan saya kasih waktu 10 menit ya untuk menuliskan secara detail. Saya stop share dulu. Silakan dicoba. Nanti kalau sudah selesai boleh raise hand ya. Atau Anda mau tulis juga boleh. Silakan siapa tadi yang mau ini? Pakai? Ini bukti bukti saya, Bu. Ya, silakan. Sama dengan yang tadi, misalkan FI-nya itu dengan sebuah himpunan Fx dengan X-nya elemen di interval yang tertutup, yakni A sampai B. Maka karena dia terbatas, pasti dia ada infimumnya, disebut, saya misalkan di sini S bintang bawah. Diklaim, di sini ingin membuktikan X bintangnya itu infimum FI. Karena S bintang bawah sama dengan infimum I, maka ada suatu N bilangan asli sedemikian sehingga S bintang ditambah seper N itu pasti bukan batas bawahnya. Karena uh, Sebentar, sebentar. Yang diklaim itu S bintang bawah atau apa ini? oh ya, S bintang bawah, Bu. X bintang bawah. Yang ini kan kamu sudah mendefinisikan S bintang bawah itu infimum. Yang diklaim itu ada XN, X bintang bawah, sehingga Fx bintang bawah sama dengan infimum gitu kan? Ya, Ini nih yang ini salah nih.
Nih ya, yang ini nih. Klaim ada X bintang bawah anggota I, sehingga X bintang bawahnya sama dengan S bintang bawah, gitu kan? Ya, gitu ya. Ya, silakan dilanjutkan. Sehingga S bintang bawah ditambah seper N bukan batas bawahnya. Sehingga Mm-mm. ada XN di intervalnya sehingga karena di bukan batas bawah tentu ada suatu fxn-nya yang lebih kecil ketimbang si S bintang ditambah seper N-nya tadi. Saya sebut di sini uh, pernyataan yang kedua apa? Pertidaksamaan yang kedua. Kemudian karena I-nya terbatas, tentu barisan si XN-nya juga terbatas. Sehingga dengan menggunakan Bolzano ada subbarisan X aksen sama dengan XNR yang konvergen ke X bintang bawah. Karena X aksennya itu ada di interval dan F-nya itu continue di X bintang bawah sehingga limit Fxn-nya juga pasti konvergen sehingga sama dengan Fx bintang bawah. Kemudian dengan pertidaksamaan yang kedua kita dapatkan S bintang bawah itu lebih Itu kecil. X, bentar, sorry. Yang sama dengan fx bintang bawah itu fxnr atau fxn? fxnr dong. Oh iya Bu, eh, Ya, barisannya. fxnr. Ya, ini fxn-nya kan belum tentu konvergen kan. Yang konvergen kan fxn-nya. XNR-nya yang konvergen. XN itu hanya terbatas. Maka menurut Bolzano dia punya subbarisan yang konvergen. Berarti yang konvergen itu XNR-nya, gitu ya. Baik, di sini saya kurang nulisnya, jadi di sini saya dapatkan pertidaksamaannya S bintang bawah kurang dari fxnr kurang dari S bintang bawah ditambah per N. Nah, karena si S bintang bawahnya itu konvergen ke S bintang bawah sehingga limitnya saya dapatkan S bintang bawah sehingga fx bintang bawah sama dengan limit fxnr sama dengan X bintang bawah sama dengan infimum FI. Gitu, Ya, Bu. oke. Kayak sudah tahapannya sudah betul. Mungkin ini ya kurang teliti saja. Makasih Fakih. Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah ini ya sudah dipresentasikan Fakih terkait dengan teorema yang tadi. Ini yang teorema untuk menunjukkan yang infimumnya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke sini. Lokalisasi akar ya. Nah, eh, kalau kita punya I sama dengan AB, F dari I ke R, continue pada I, jika nol itu berada di antara FA dan FB, atau jika FA-nya lebih besar dari nol lebih besar dari FB, ya, maka kita punya C anggota AB sehingga FC-nya sama dengan nol. Nah, teorema ini, ya, teorema ini digunakan untuk eh, sebagai landasan ketika kita menggunakan bisection method. Kalau Anda belajar di numerik ada bisection method ya. Ini digunakan untuk mencari akar-akar dari persamaan. Ya. Jadi tahapannya, nah tahapannya nih, tahapannya itu tertuang di sini, ya, tertuang di dalam buktinya. Yang digunakan di metode numerik itu adalah tahapannya ada di buktinya. Misalkan gini ya, eh, katakanlah ini kan ada dua dua kemungkinan ya, letak FB dengan FA-nya.
Taruhlah FA-nya di sini, FB-nya di sini, ya. FA-nya kurang dari 0, FB-nya lebih dari 0, ya. Di sini kita lihat titik tengahnya nih. Misalkan grafiknya begini. Kita mau nyari di sini nih. Nah, eh, ini A, ini B, ya. Yang pertama dibuat I1 itu sama dengan interval AB. Nah, I2 itu intervalnya dibuat sedemikian sehingga kalau ini saya ambil setengahnya, ini adalah AB per 2, titik tengah. Kita lihat apakah nilai fungsinya positif atau negatif. Oh, ternyata dia nilainya positif, ya, di sini. Jadi kita buat AB-nya itu adalah A1, B1, di mana B1-nya dipilih ini, ya. Kemudian dicek lagi nih, tengah-tengahnya lagi. Oh, tengah-tengahnya lagi ternyata masih di sini nih, masih positif. Maka ini sebagai B2. Tengah-tengahnya lagi masih positif. Berarti kita ambil di sini sebagai B3. Tengah-tengahnya lagi, oh ternyata tengah-tengahnya lagi mungkin di sini gitu ya. Kalau di sini, maka ini sebagai A4-nya di sini. Nah, kita memilih ANBN itu supaya nilai FAN dengan nilai FBN-nya itu beda tanda. Yang satu positif, yang satu negatif gitu ya. Nah, tapi ternyata kalau misalkan di sini sudah nilainya sudah nol ya sudah, itu yang dicari gitu. Nah, ini digunakan algoritmanya itu mengacu pada bukti teoremanya ini, ya. Oke. Nah, dari penjelasan saya tadi, silakan Anda coba untuk menentukan, ini kan sudah ada contohnya nih, dissection methodnya. eh, bentar, saya ambil yang di sini. Oke, Anda coba nomor 10, nomor 8, em, nomor 7 dengan nomor 8. Anda gunakan bukti teorema ini untuk menghitung itu ya, menghitung nilai aproksimasinya. Silakan. Ibu, itu 1,47657 dan seterusnya dengan error kurang dari 10 pangkat negatif 2. Oke, sebentar. Yang perlu saya tanyakan tuh errornya Anda ngambil dari mana? Errornya itu bukannya nilai, kan itu maunya nilai fungsinya sama dengan nol gitu ya? Eh, di, so, di soal error Oh, less than 10 pangkat negatif 2, Bu. iya. Nah, eh, yang mau dilihat itu kan ini nomor 8 apa nomor 7? Nomor 8, Bu. Nomor 8. Oke. So that the function has root in the interval 1,2, use the bisection method and a calculator to find the root with error less than 10 pangkat min 2. Yang errornya itu rootnya gitu. Jadi akar itu artinya apa sih? Nilai fungsinya sama dengan nol gitu ya? Benar nggak? Iya, X Bu. itu disebut akar jika nilai fungsinya sama dengan nol. Jadi melihat
Errornya itu berdasarkan nilai fungsinya, bukan berdasarkan titiknya. Ya. Nah, di sini harus Anda cek FP2 sudah 0, sorry, FP1 kan 0,035675. FP2 itu 0,4. FP3 0,19. Nah, yang 10 yang kurang dari 10 pangkat min 3 itu sudah 0,08, itu masih lebih besar dari 10 pangkat min 3 ya. Itu masih ada lagi karena nilainya eh, nilai FP-nya yang di ini, bukan nilai titiknya, gitu ya. Kalau Anda di sini kan nilai titiknya, Iya, maksudnya saya lihat selisihnya contoh kan. soal buku sama aku. Oke, bentar. Harusnya bukan yang ini. Iya, ini salah itu harusnya. Kalau error aproksimasi, itu nilai fungsinya. Karena yang dicari adalah ininya. Yang dicari adalah eh, akarnya, nilai akarnya. Ini kan yang dicari adalah selisih antara BN min AN, gitu ya. Iya, Bu. Kalau BN min AN selisihnya kecil tetapi nilai fungsinya tetap besar, ya nggak bisa digunakan juga. Gitu, ya. Mungkin dilihat nanti FPN-nya ya. Nah, kalau di sini, kalau di buku, itu FPN-nya, misalkan di situ diperoleh 0,296. Ya, 0,296 itu masih hmm, sebenarnya dilihat FAN dengan FBN gitu ya. Di situ FAN, FBN masih masih di antara 0, masih kurang dari, lebih besar dari 0,001, 01 ya, gitu. Ya, kalau mau ngikutin ini nggak apa-apa, cuman definisi errornya jadi nggak masuk kalau buat saya ya, gitu. That's okay, Anda pakai yang di ini nggak apa-apa. Oke, terima kasih, Bagas. Iya, Bu. Heeh. Oke, silakan yang mau coba. Saya sambil ini ya, nge-zoom ya, sorry. Oke, ini Bolzano-Weierstrass ini teorema yang ini, Bolzano Intermediate, sorry, Bolzano Intermediate Value Theorem yang sebenarnya ini perluasan dari teorema yang tadi, ya, teorema lokalisasi akar. Ya. Kalau lokalisasi akar, nilai fungsinya sama dengan 0. Kalau di sini nilai fungsinya sama dengan K untuk K tertentu. Ya. Jadi kalau eh, K itu berada di antara FA dan FB, ini bisa jadi bukan begini ya. Bisa jadi FA-nya lebih besar K, lebih besar FB. Gitu. Ya. Seperti yang di atas tadi.
Nah, eh, maka ada titik C anggota I sehingga FC itu sama dengan B. Ya. C anggota I yaitu C-nya berada di antara AB sehingga FC-nya sama dengan K. Ya. Nah, ini teorema akibatnya kalau K itu berada di antara infimum FI dan supremum FI, maka ada C anggota I sehingga FC-nya sama dengan K. Nah, ini kedua ini hanya berlaku ketika F-nya continue, ya. F-nya continue pada I. Kalau tidak continue nggak bisa, ya. Karena kalau tidak continue bisa saja grafiknya begini ya, begini, ya. Nah, ada C di sini antara ini C antara eh, nilai tertinggi ini infimum A, infimum supremum FI, sorry, ini FI antara supermum dan infimum, tetapi tidak ada X anggota, tidak ada X anggota I sehingga Fx-nya sama dengan C, ya. Jadi karena ini ada lompatan di sini. Jadi ini hanya berlaku ketika continue pada interval tutup dan terbatas. Ya. Kemudian 539 I-nya itu terbatas pada interval tutup dan terbatas. Kemudian FI-nya itu sama dengan Fx di mana X anggota I, maka ini juga tutup dan terbatas. Jadi tutup dan terbatas dipetakan oleh fungsi kontinu menjadi himpunan yang tutup dan terbatas juga. Jadi ternyata kontinu itu banyak sekali sifat-sifat himpunan itu yang diawetkan oleh si fungsi kontinu, ya. Oke, ini juga. Jadi kalau I-nya interval dengan fungsi kontinu maka FI-nya juga interval. Jadi ini diawetkan juga nih, ya. Interval dipetakan ke interval juga. Oke. Mungkin yang untuk yang 53 saya cukupkan sampai di sini. Kita lanjut ke eh, ini ya, kontinu seragam, ya. Kenapa disebut dengan kontinu seragam? Kalau F kontinu di C itu jika apa? Untuk setiap epsilon lebih besar nol ada delta. Deltanya itu bergantung terhadap ini, tergantung terhadap epsilon dan C-nya, ya. Sehingga untuk setiap X dengan X min C itu kurang dari delta yang bergantung terhadap epsilon dan C, maka Fx min Fc-nya kurang dari epsilon. Ya. Nah, ini eh, kekontinuan ini disebut dengan kontinu seragam pada himpunan. Ya, kita ngomong kontinu seragam itu pada himpunan, bukan pada titik. Ya, ini kalau kontinu biasa kan begini, F kontinu kontinu pada A, jika F kontinu untuk setiap C anggota A. Nah, kontinu pada C anggota A ini ekuivalen dengan yang di atas. Ya.
Ketika kita ngambil C, berarti ini deltanya bergantung terhadap epsilon dan C. Tetapi kalau kontinu seragam, deltanya itu tidak bergantung terhadap C-nya. C-nya di mana terserah, gitu ya. Tetapi tidak bergantung terhadap nilai C-nya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Eh, Katakanlah kita punya ini fx-nya sama dengan 2x. Ya. X sama dengan 2x untuk setiap x anggota bilangan real. Kita punya fx min fu-nya sama dengan 2x min u. Di mana dipilih delta itu sama dengan epsilon per 2. Jadi deltanya ini hanya bergantung terhadap epsilon. Berapapun nilai U-nya, ya, berapapun nilai U-nya. Ini untuk setiap U, deltanya sama dengan epsilon per 2. Ya, sedangkan di sini ketika gx-nya sama dengan 1 per x, ya, gx min gu-nya sama dengan u min x per ux. Ini kita pilih katakanlah eh, delta yang pertama itu setengah u, maka ini yang delta yang kedua adalah setengah u kuadrat epsilon. Jadi deltanya itu memang benar-benar bergantung terhadap u dan epsilon. Kalau kita mau cari kontinu pada kontinu di setengah, maka deltanya adalah infimum dari seperempat dan eh, 1/8 epsilon. Kalau U-nya saya pilih sama dengan 1/3, maka ini infimum dari 1/6 dan 1 berapa? 39 1/18 epsilon. Jadi ini bergantung terhadap U dan epsilon. Jadi untuk U sama dengan setengah, datanya sekian. Untuk U sama dengan 1/3, datanya sekian. Nggak sama, bervariasi. Ya, kalau yang ini datanya sama. Berapapun nilai U-nya, deltanya adalah epsilon per 2. Deltanya hanya bergantung terhadap epsilon saja. Nah, karena ini deltanya itu berlaku untuk semua, maka disebut kontinunya adalah kontinu seragam. Kenapa disebut seragam? Karena seragam itu pemilihan deltanya ini. Pemilihan deltanya itu tidak bergantung terhadap U-nya. Berapapun nilai U-nya, deltanya sama. Deltanya hanya bergantung terhadap epsilon. Tetapi yang ini tidak seragam nih pemilihan deltanya. Deltanya bergantung terhadap U, ya, bukan hanya bergantung terhadap epsilon. Nah, ini perbedaan yang ini ya cukup lihat ketika kita mau mengatakan kontinu dengan kontinu seragam, ya. Kontinu dengan kontinu seragam beda gitu ya. Kalau kontinu belum tentu kontinu seragam. Kalau kontinu seragam pasti kontinu, gitu ya. Tetapi yang ini ke sini tidak, ya. Contohnya yang tadi, ya. Sekarang bagaimana kita melihat kriteria eh, ini dari definisi ya. Jadi deltanya ini bergantung untuk setiap X dan U, ya. Nah, ini kriteria untuk kontinu seragam, kontinu tidak seragam, ya. Kontinu tidak seragam. Coba kita lihat, kita tulis dulu deh secara jelas yang disebut dengan kontinu seragam, ya. Definisi
sitasi ya, sitasi di sini mulai satu ya, Scopus dokumen sitasi skornya satu ya. Di pos dokumen sitasi satu. Nah, pos dokumen ya, eh, wakil satu dan serupa dengan Scopus dan kemudian di sini tiga yang non core ini skornya adalah 20. Jadi kalau dari core I1 sampai I4 di sini selisih menurutnya adalah 55 ya. Sementara kalau sudah core non kuartil selisih 10 jadi 20 ya. Non core dari sini 20. Nah, selanjutnya untuk media. Kita lihat ini. Jadi kita punya A-nya subset R. Kemudian F itu dari A ke R. F dikatakan continuous ragam. Ini jika continuous ragam itu pasti pada himpunan, ya, bukan di titik paduan. Untuk setiap epsilon positif ada delta yang bergantung terhadap epsilon, sehingga untuk setiap X dan U anggota A dengan X min punya kurang dari delta, maka Fx min Fu-nya kurang dari epsilon. Ya. Jadi ini deltanya ini berlaku untuk setiap U dan epsilon ya. Deltanya ini berlaku untuk setiap U anggota A. Ya, berlaku untuk setiap X dan U anggota A. Kalau ini kurang dari delta, maka Fx min Fu-nya kurang dari epsilon. Nah, sekarang kita mau lihat kriteria yang tidak konvergen, tidak continue uniform yang mana gitu. Kalau tidak continue uniform, artinya ada epsilon 0 positif sehingga jadi 5, 4, 2 hanya subset R, F dari A ke R. Pernyataan berikut ekivalen. 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 Sorry. Jadi saat itu F tidak kontinu pada A. Yang kedua, ada si epsilon 0 positif, sehingga untuk setiap delta positif ada X delta, U delta di A dengan X delta min, U delta lebih besar, kurang dari ini, kurang dari delta, tetapi harga mutlak F X delta dikurangi F U deltanya lebih besar epsilon 0. Ini negasi dari pernyataan tadi ya.
Nah, kita bisa menggunakan barisan, konsep barisan nih. Ya. Jadi ada epsilon 0 lebih besar 0 dan xn un di A sehingga limit xn min un sama dengan 0 dan setiap ya un dengan xn min un-nya itu konvergen ke 0, tetapi fxn min fun-nya tidak konvergen. Ya. Ini contohnya 1/x gitu ya. Dipilih 1/n dan 1/n plus 1. Pilih epsilonnya kurang dari 1 ya. Nah, ini bagaimana syarat supaya kita dapat konvergen uniform. Continue uniform. Ini lagi-lagi kita berhubungan dengan interval yang tutup dan terbatas. Kemudian continue. Maka dia continue seragam. Jadi kalau fungsi continue plus intervalnya itu tutup dan terbatas, maka dia continue seragam. Ya. Ini nanti ya, silakan lihat ini. Nah, ada yang disebut dengan Lipschitz, fungsi Lipschitz. Ya. Fungsi Lipschitz, jadi kalau kita punya A subset R, F dari A ke R, kemudian ada K positif sehingga Fx min Fu-nya kurang sama dengan K kali X min U. Ini dikatakan fungsi Lipschitz atau memenuhi kondisi Lipschitz pada A. Ya. Kita bisa lihat Fx min Fu per X min U kurang sama dengan K. Ya, dari sini kita bisa menerjemahkan ke Fx min Fu per X min U kurang sama dengan K. Jadi dia memenuhi kondisi Lipschitz ya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, ini apa ini? Ini apa? Ini adalah slope. Jadi kalau kita punya di sini ada X, di sini ada U, di sini ada Fx, setelah di sini Fu, Fu. Nah, ini adalah gradien garis yang menghubungkan titik X, Fx dengan U, Fu. Ya. Jadi kalau slope-nya ini kurang dari suatu nilai, berarti kita bisa mengatakan bahwa F-nya pada interval ini ya, memenuhi kondisi Lipschitz jika slope antara dua titik ini ya, terbatas. Nah, di sini I-nya diambil U, bukan U, Fu ya. Jadi slope-nya ini. Artinya
kalau dia berlaku untuk setiap anggota dari, katakanlah I-nya di sini nih. I-nya di sini. Ini I, kemudian X dengan itu di sini. Ya. Jadi setiap saya mengambil dua titik, gitu ya, nah, dia terbatas, gitu ya. Jadi sebenarnya ini sama saja dengan itu adalah kalau X-nya menuju U, maka itu garis singgung ya. Kalau X-nya menuju U, maka itu garis singgung. Nah, akibatnya apa kalau kita punya kondisi Lipschitz? Ternyata kalau Lipschitz, F-nya Lipschitz, maka dia continue seragam. Jadi kita data dulu ya. Jadi di sini kita mau melihat eh, yang mengakibatkan continue seragam pada I. Yang pertama tadi adalah yang ini. Ya, kita dapatkan I tutup dan terbatas. F continue pada I. Ya, kemudian yang mengakibatkan continuous seragam lagi F Lipschitz pada I. Ya. Kemudian apa lagi yang bisa kita dapatkan dari kalau yang ini, kalau kita punya continuous seragam, akibatnya apa? Ya, jadi kalau ini yang mengakibatkan continuous seragam, yang berikutnya adalah kalau saya punya continuous seragam, akibatnya apa? Kira Anda bisa ini ya, ini kasih kotak gitu ya. Dan seterusnya. Nah, silakan saya kasih Anda tugas, mungkin ini dari beberapa teorema yang ada di sini, Anda tabulasi ya. Anda tabulasi kondisi apa yang mengakibatkan F continuous seragam pada I. Demikian juga ini. Kalau saya punya F continuous seragam pada I, akibatnya apa? Gitu ya. Di sini ada beberapa kemudian ini ada aproksimasi. Nanti aproksimasinya mungkin setelah ini aja kita bahas ya. Mungkin nggak cukup kalau dibahas hari ini. Untuk aproksimasinya kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke. Nah, ini tugas Anda, silakan dilengkapi. Kemudian untuk yang sekarang, Anda coba eh, coba Anda bahas yang ini. Hmm, ya, 3 soal aja. Ini nomor 4. Ini juga. 5 soal ya.